Vergessen. Oke, kita lanjutin ya. Jadi Hills verb ada haben yaitu ich habe, du hast, es hat, wir haben, ihr habt, si mereka atau si Anda haben. Konjugasinya jangan lupa dihafalin ya teman-teman. Nah, kapan kita pakai haben? Kita pakai haben yang pertama untuk sebagian kata kerja yang tidak menunjukkan perubahan tempat. Seperti apa, Frau? Kayak makan. Makan kan kita nggak ada perubahan bergerak ya. Lalu minum, terus membeli, berbelanja, menjual. Pokoknya tidak ada perubahan tempat. Berarti kalau yang ada perubahan tempat bagaimana? Yang ada perubahan tempat itu kayak pergi, ya. Perginya ada gehen, fahren, fliegen. Ada yang pakai kendaraan, ada yang terbang, lalu berlari, laufen, ya. Pokoknya kata kerja yang menunjukkan perubahan tempat itu tidak pakai haben. Ya, yang pakai haben hanya kata kerja sebagian besar yang tidak menunjukkan perubahan tempat. Yang B adalah semua verben akusatif. Jadi memang rata-rata verben akusatif ini dia pakainya haben ya. Contohnya ada lieben. Itu contoh yang pertama. Er liebt mich noch heute. Dia masih mencintai aku hari ini. Nah, itu presence. Nah, lalu perfectnya bagaimana? Perfectnya damals habe ich ihn auch geliebt. Ya, aku mencintai dia juga. Seperti itu. Habe ya, itu lieben itu kan mencintai ya objek akusatif ya. Entschuldigung. Sebentar ya teman-teman, ada yang eh ya, ya, terus di chat ini ada apa? Oh ya, oke Kak. Aman Kak Lo. Oke, kita lanjutin ya. Ya, tadi Lieben ya, soalnya itu akusatif kan perlu objek ya. Aku mencintai kamu. Nah, kamunya objek di situ kan. Lalu ada lesson. Contohnya Thomas liest ein Buch. Thomas membaca sebuah buku. Lesson kan verben akusatif ya, perlu objek. Membaca membaca apa? Membaca sebuah buku. Jadinya perfectnya Thomas hat ein Buch gelesen. Nah, itu pakai haben ya. Cuman itu dikonjugasi. Jangan lupa dikonjugasi ya teman-teman sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan subjek ya, Entschuldigung. Contohnya lagi ada hier, Hein gibt täglich sehr viel Geld aus. Hein menghabiskan tiap hari banyak duit. Menghabiskan, ausgeben. Ya, itu juga perlu objek. Perfectnya Hein hat täglich sehr viel Geld ausgegeben. Nah, itu pakai hat ya, pakai haben. Lalu yang selanjutnya adalah semua modal verben. Nah, sebenarnya nanti modal verben sendiri ada formatnya sendiri. Cuman kadang dia itu kalau misalnya udah jelas tujuannya apa, bisa cuma pakai modal verben doang. Contohnya, das habe ich nicht gewollt. Itu artinya aku tidak ingin itu. Nah, sebenarnya itu kan kurang jelas ya konteksnya. Jadi sebenarnya kan modal verben itu harus ada verben utamanya. Tapi ini kadang bisa dipakai untuk kayak percakapan biasa gitu. Nggak jelas segitulah pokoknya ya. Der Schüler hat die Aufgabe nicht gekonnt. Ya maksudnya em, s- anak-anak murid-murid itu tidak bisa latihan itu, tugas itu. Nah seharusnya kan ada keterangan lagi ya verbnya. Cuman ini khusus biasanya dipakai untuk percakapan biasa seperti itu. Lalu ini ada perubahannya. Nanti kita pelajarin, cuman untuk semua modal verben itu pakai haben ya teman-teman nih. Ada habe, gewollt, ada hat, gekon. Pokoknya semua modal verben yang dia jadi bentuk perfect itu pakai haben. Lalu ada beberapa kata kerja lain yang dihafal. Ini saya kasih beberapa aja, selebihnya teman-teman bisa cari sendiri. Mungkin di beberapa buku ada listnya di belakang ya, yaitu ada arbeiten, essen, lernen, sayen. Tapi kalau dilihat-lihat ini sebenarnya kata kerja yang akusatif ya kebanyakan. Genau. Kaufen, verkaufen, finden, verstehen, und so weiter. Di sini teman-teman bisa ngehafalin, genau ya, bentuk perfect ini harus teman-teman hafalin. Jadi pelan-pelan mungkin mulai dari sekarang bisa ngafalin bentuk-bentuknya ya seperti apa. Oke, itu dari haben. Kita belum lengkap, masih ada sign ya. Sekarang kita beralih ke sign. Sign ini
perubahannya jangan lupa ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, si mereka ya, sama si Anda juga sind. Genau. Kapan kita pakai sign? Kita pakai sign ini. Entschuldigung. Yang pertama, kalau tadi kan haben tidak menunjukkan perubahan tempat. Nah, berarti kalau sign menunjukkan perubahan tempat ya, alias ada pergerakan dari kata kerjanya. Contohnya ada gehen, gehen itu kan pergi. Nah, itu kan pasti berpindah tempat ya. Itu dia pakainya is tuh di tengah-tengahnya. Bisa dilihat, mein Kollege ist heute früher nach Hause gegangen. Genau, jadi ini ya, teman-teman. Nah, maaf kalau agak kecil. Nih, ada is ya, dia pakai is. Lalu ada uncommon. Uncommon itu artinya tiba ya. Tiba juga ada perubahan tempat yang tadinya bergerak tiba-tiba diam karena udah tiba ya. Unser Zug ist heute mal wieder zu spät angekommen. Ada is ya, itu dia juga pakai sign. Fahren pergi tapi pakai kendaraan. Gestern sind wir mit dem Fahrrad nach Ulm gefahren. Kemarin kita pergi dengan sepeda ke Ulm. Genau, jadi pakai sign untuk yang perubahan tempat. Lalu yang kedua adalah perubahan kondisi. Maksudnya perubahan kondisi bagaimana? Aku kasih contohnya aja ya. Aufstehen itu kan bangun. Nah, kita yang tadinya tidur itu jadi bangun. Itu namanya adalah perubahan kondisi ya, teman-teman. Ada aufwachsen bertumbuh ya, bertumbuh juga merupakan perubahan kondisi. Einschlafen itu tidur kembali ya. Yang tadinya kita bangun tidur terus tidur lagi, itu juga merupakan perubahan kondisi. Ada sterben, ada wachsen dan beberapa verben-verben yang ada perubahan kondisinya ya. Bisa dilihat di contoh kalimatnya. Ich bin heute Morgen sehr früh aufgestanden ya. Bin, sign ya itu. Ich bin. Dia karena perubahan kondisi. Aufstehen artinya bangun. Lalu ada beberapa verben yang harus dihafal juga. Contohnya ada bleiben, ada eintreten, passieren. Tapi ini rata-rata juga kembali lagi ini verben-verben yang ada perubahan kok. Tempat dan juga kondisi. Jadi bukan verben-verben yang di luar dari jangkauan tadi ya. Ini rata-rata kayak passieren terjadi, itu kan juga perubahan kondisi ya. Lalu ada eintreten masuk, itu juga ada perubahan tempat. Genau. Jadi rata-rata ada perubahan baik tempat maupun kondisi. Itu dia pakainya sign ya. Untuk Hilsverb, jadi ada haben dan juga sign. Intinya kalau haben itu dia nggak ada perubahan, terus rata-rata verben akusatif. Untuk sign sendiri rata-rata ada perubahan dan perubahannya ada tempat dan juga kondisi. Genau. Bisa dilihat ini link Gdocs-nya ada kok di description group. Bisa dibuka. Lalu sekarang kita beralih ke particip zwei. Jadi kan dua komponen ya. Hilsverb udah selesai nih. Sekarang particip zwei. Ini mungkin kalau teman-teman nggak bisa akses, sebentar aku kasih linknya aja deh. Nah, yang particip zwei ini, nah ini yang paling harus teman-teman hafalin juga. Selain dia pakai haben atau sign kata kerjanya, dia juga harus tahu perubahannya tuh gimana sih kalau dia bentuk lampau gitu ya. Jadi nggak boleh asal machen gitu ya. Atau asal kaufen, ada perubahan-perubahannya. Untuk particip zwei sendiri, yang pertama adalah regelmäßige Verben. Regelmäßige Verben adalah kata kerja yang beraturan ya. Rumusnya sendiri, ada rumusnya ya teman-teman. Ge plus verb stam plus T. Kalau teman-teman lupa verb stam yang mana? Verb stam itu pokoknya pisahin aja sama en-nya ya. Misalnya kaufen. Pisahin aja en ya. Nah, ini adalah kauf. Kauf ini verb stem. Pokoknya pisahin aja endungnya dari huruf-huruf lainnya. Itu adalah verb stem ya. Ge plus verb stem plus T. Atau simpelnya lagi ge plus bentuk ketiga. Bentuk orang ketiga. RCS. Nah ya, kan kaufen kalau R jadinya R kauft ya. Kayak gitu aja sebenarnya gampangnya ya. Jadinya kaufen, gekauft. Lachen, gelah. Lernen, gelernt. Lieben, geliebt. Machen, gemah. Jadinya seperti itu. Ge plus verb stem plus T. Oke, ich habe mir ein neues Auto gekauft. Aku membelikan untuk diriku sendiri sebuah mobil baru. Gekauft ya.
Kita perhatikan dari ini bentuk perubahan partisip coy-nya ya. Lalu yang kedua adalah untuk yang akhiran verb samanya T, D, M, order N atau N. Dia bedanya cuman kalau tadi tambah T, kalau ini tambah ET. Seperti itu. G plus verb sum plus ET. Contohnya, unworten. Maksudnya apa verb sum yang akhirannya T, D, M, atau N, K? Maksudnya gini, teman-teman. Aduh, gede banget. Unworten. Nih. Pisahin EN. Nah, ini namanya verb sum. Dia akhirannya T. Ya, jadi pokoknya apapun yang akhiran ininya T, D, M, N, itu dia harus ditambahin ET ya belakangnya. Contohnya unworten jadinya geantworten. Lalu arbeiten jadinya gearbeitet. Heiraten jadinya heiratet. Trocknen jadinya getrocknet. Zeichnen jadinya gezeichnet. Pokoknya semua yang verb formnya akhirnya T, D, M, sama N. Gitu ya teman-teman. Jadinya seperti itu. Contohnya, er hat mir nicht geantwortet. Dia tidak menjawab aku. Ya, jadi tadi rumusnya geantwortet ya dari antworten gitu. Atau simpelnya lagi, kalau mau pakai cara simpelnya saya ge plus bentuk RCS. Unworted kan bentuk RCS-nya kan unworted ya. Jadi tinggal tambahin ge unworted. Seperti itu. Tapi ini biar jelasnya aja ya saya kasih seperti ini. Lalu yang ketiga adalah Trennbare Verben. Nah, ini udah masuk Trennbare Verben. Dihafalin lagi ya teman-teman Trennbare Verben. Kalau udah belajar Trennbare Verben itu seharusnya udah makin banyak verben-verbennya ya. Rumusnya prefix plus ge plus verb stem plus t. Ya, atau gampangnya aja hafalin aja yang bentuk regelmäßige Verben, tambahin awalannya prefix. Kayak gitu. Ya, ini kepanjangan. Prefix plus ge plus verb stem plus t. Contohnya, abmachen diselipin itu ge-nya di tengah-tengah, ab plus ge, mahennya berubah, verb stem plus t. Mah. Jadinya abgemah. Seperti itu. Jadi ge-nya itu diselipin aja antara imbuhan sama kata kerja utamanya ya. Anmachen, an, ge, mahennya berubah, verb stem plus t. Angemach, ya. Aufbauen, aufgebaut, aufgebaut. Einlegen, eingelegt, ya. Mitspielen, mit, masukin ge tengah-tengahnya. Lalu mit ge, spielt, ya. Spielennya verb stem plus t. Jadinya contohnya, warum hast du das Bild abgemacht? Warum hast du die Heizung angemacht? Hab ihr das Zeit aufgebaut? Ya, ini perubahan-perubahannya bisa dilihat ya kalau dia tren bare, teman-teman. Lalu yang keempat, kalau dia untren bare, ini sebenarnya belum kita pelajarin. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman nanti udah belajar untren bar itu ada beberapa nanti. Rumusnya itu adalah verb stem plus T ya. Jadi contohnya bezahlen itu jadinya bezahlt ya, bezahlt. Lalu ada endekan itu jadinya endek. Jadi cuma verb stem plus T. Lalu ada erleben itu erleb, gehören itu jadinya gehört, zerstören jadinya zerstört. Jadi hafalin aja bentuk RCS-nya. Nah, itu simpelnya. Sie haben Ihre Rechnung noch nie bezahlt. Anda belum membayar stroke Anda ya. Jadi bezahlt ya. Verb stem plus T. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah kalau akhiran verbnya iren. Nah, maksudnya gimana, Kak? Contohnya telefoniren, fotografiren, markiren, pokoknya iren semua lah itu. Itu nanti perubahannya tinggal sama kayak tadi verb sum plus T juga. Atau hafalin aja bentuk RCS-nya. Fotografiren, RCS-nya bagaimana? Oh, fotografiert. Oke, tinggal taruh aja particip soalnya fotografiert. Ya, mein Vater hat nur die Löwen fotografiert. Ayahku hanya memfotografi singa-singa itu.
gitu ya. Ini yang iren-iren ini perubahannya jadi T. Lalu yang keenam adalah unregelmäßige Verben. Nah, sebagian besar rumusnya seperti ini, tapi ada beberapa yang kembali lagi unregelmäßigen tuh tidak beraturan ya. Jadi ada beberapa yang harus dihafal, teman-teman. Rumusnya ge plus infinitif. Fahren, maksudnya kalau infinitif itu teman-teman lupa apa, udah kayak kata kerja utuh, gak perlu diapa-apain ya teman-teman. Gak perlu diubah apapun. Jadi kalau fahren ya udah tetap gitu. Fahren jadinya gefahren ya, jadinya mein Vater is gegen das Tor gefahren. Lalu ada sehen, jadinya gesehen. Gestern habe ich Peter gesehen. Trinken, nah ini ada perubahan nih. Getrunken. Nah kayak gini kembali lagi harus dihafal ya teman-teman. Wie viel Bier hast du gestern getrunken? Nah untuk unregelmäßige Verben ini dihafalin ya. Perubahan-perubahannya yang tidak terduga seperti tadi. Seperti trinken tadi ya. Genau. Oke, ini ada beberapa lagi kata-kata yang tidak beraturan. Ada bleiben jadinya geblieben, schwimmen jadinya geschwommen, beginnen jadinya begonnen. Gimana sih, Frau, cara hafalin seperti itu ya? Kalau aku sendiri sih seperti biasa kayak hafalin artikel aja, teman-teman. Jadi tiap hari ditargetin berapa kosakatanya, terus tiap hari juga dihafalin perubahan. Misalnya schwimmen, dihafalin tuh perubahannya jadi apa? Oh, hat geschwommen. Misalnya lagi schreiben, perubahannya jadi apa tuh? Oh, hat geschrieben. Terus perubahannya bisa lihat dari mana, Kak? Sebenarnya di setiap buku itu di belakangnya ada list kosakata ya. Jadi bisa dilihat dari buku teman-teman atau bisa lagi pakai Leo. Aku kembali lagi hanya bisa menyarankan Leo ya, karena ini kamus free tapi dia lengkap. Jadi kayak misalnya teman-teman tulis nih, schreiben. Nah, terus tinggal diklik ininya. Seret. Nah, ini udah langsung ada nih. Ich habe geschrieben, du hast geschrieben, es hat geschrieben. Ya, genau. Jadi udah langsung kelihatan bentuknya gimana. Teman-teman tinggal tulis verbnya aja. Biasa di sini langsung keluar bentuk perfectnya. Seperti itu. Oke. Lalu sekarang kalau sudah dari rumusnya dua komponen itu teman-teman udah hafalin. Lalu selanjutnya kita masuk ke rumusnya ya. Yang penting hafalin dulu dua komponen itu teman-teman. Kalau udah hafal, kita ke rumusnya. Sekarang ke rumusnya itu adalah Aussagesatz. Aussagesatz itu kalimat biasa ya. Subjek, Hilfsverb, objek, keterangan bla 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 bla, partisip zwei. Nah, jadi Hilfsverbnya di kedua, partisipnya di belakang ya. Itu yang udah saya ungu-unguin. Contohnya, si Shiben dan Shrang itu ada di nomor satu, mereka mendorong lemari. Itu presence. Perfectnya, masukin Hilfe di kedua. Si haben dan Shrang particip tsuanya particip tsuanya Shiben bagaimana? Oke, kita cari dulu ya, teman-teman. Coba kita cari particip tsuanya Shiben. Oke, kita cari. Oh, geschoben. Oke, mulai taruh. Sie haben dan schon geschoben. Itu yang kalimat biasa. Kalau kalimat pertanyaan dengan W-Frage bagaimana, Kak? Kalau W-Frage yang pertama Fragewort. Kalau teman-teman lupa Fragewort itu yang was, wan, wi, wo, wohin itulah pokoknya. Yang kedua adalah Hilfsverb. Lalu yang ketiga adalah subjek. Keempat objek keterangan apapun dan ditutup di akhir dengan particip zwei ya. Selalu ya, particip zwei itu selalu di akhir. Contohnya bagaimana, Kak? Oke, kita beralih ke contohnya. Loh, kok dia tidak berubah? Sebentar ya, teman-teman. Oke, contohnya bagaimana? Wann schneidest du die Haare? Nomor dua, itu kan kapan kamu motong rambut itu? Itu kalimat presence ya, kalimat masa kini. Lalu kalau sudah masa lampaunya bagaimana, Kak? Lihat strukturnya. Fragewort one, oke, tetap ditaruh one. Yang kedua, Hilfsverb. Oke, cari Schneiden itu Hilfsverbnya apa? Haben atau sein? Ada perubahan tempat gak? Kan itu memotong rambut, nggak ada ya. Jadi, haben, has.
Subjeknya du, die Haare, dan cari Schneiden itu berubah jadi apa? Oh, geschnitten, Kak. Oke. Berubah banget ya ini ya. Ini harus dihafalin berarti. Jadinya geschnitten. Oke. One has du die Haare geschnitten. Sekarang beralih ke Ja nein Frage. Ja nein Frage ini adalah kata kerja, kata tanya, kalimat tanya yang awalnya kata kerja atau bahasa Indonesia kayak apakah kamu membaca buku itu? Apakah kamu makan makanan itu gitu. Pokoknya jawabannya iya sama tidak ya, teman-teman. Kalau teman-teman bingung ini termasuk Janan Fraga nggak sih? Pokoknya coba diartiin dulu itu jawabannya iya atau tidak gitu. Kalau memang jawabannya bukan seperti itu, nah berarti dia bisa terjadi W-frage ya. Pokoknya ya nine frage ini tidak ada kata tanya yang kayak W-frage. Rumusnya Hillsverb di bagian pertama, lalu subjek, objek, dan particip zwei di terakhir. Selalu jadi penutup ya particip zwei ini, nggak ada perubahan apapun. Contohnya, nomor 3. Lies du das Buch? Apakah kamu membaca buku itu? Kita ubah jadi bentuk perfect, teman-teman. Has, ya, lesson itu kan membaca verben akusatif. Jadi, pasti dia haben ya. Has, du, das Buch. Jangan lupa ditutup um, lesson nine ya lesson jadinya gelesen ya has du das Buch gelesen karena dia unregelmäßige Verben ya tadi rumusnya kalau unregelmäßige Verben nah ge plus infinitif ya jadinya gelesen. Oke, cukup dulu di sini karena nanti ada kalau pakai modal Verben ada lain lagi rumusnya. Ada yang mau ditanyain teman-teman dari semuanya ini dari dua komponen, Partizip zwei und Hilfsverb. Sebelum kita latihan bareng-bareng nanti saya kasih presence-nya teman-teman ubah jadi bentuk perfectnya ya. Genau. Sebelum kita latihan itu ada yang mau ditanyain dulu teman-teman sambil saya bikin soal ini. Kalau ada yang mau ditanya bisa chat ya atau open mic egal. Em, Kalau nggak ada, ini sambil saya bikin soal, teman-teman bisa ubah bentuknya jadi bentuk perfect. Oke, ini yang saya tulis itu bentuk presence. Benar. Oh, ada kah? Bedanya akhirannya gekauft sama verkaufen apa ya? Kalau gekauft itu kan dia kaufen. Genau, kan dia kaufen tuh. Kaufen itu kan termasuk verben akusatif ya. Jadi dia perubahan Entschuldigung, Calvin itu termasuk regelmäßige Verben, kata kerja yang beraturan. Jadi dia ini apa namanya? Rumusnya ge plus verb sum plus t. Jadinya gekauft, ya. Sedangkan oh, ya ampun, gekauft sama gekaufen nggak ada gekaufen by the way. Entschuldigung, es gibt ya nggak ada gekaufen karena kalau kaufen memang dia bentuk perfectnya jadi gekauft nih. Dia tidak mungkin berubah jadi gekaufen. Nah, seperti ini. Ich habe gekauft. Seperti itu. Jadi dia satu ini cuma ada satu bentuk ya, teman-teman. Satu kata kerja nggak mungkin bisa dua seperti itu. Genau. Ini saya bikin soal lagi lanjut ya. Oh.
Oh, berarti kalau akhirannya udah T, nggak mungkin ada akhirannya jadi EN ya, Frau? Betul. Jadi, satu kata kerja itu cuman, perbedaannya cuman, perubahannya cuman satu. Nggak ada yang dua, ada yang satu T, ada yang satu EN, itu nggak ada. Kenal. Ini aku bikin 5 soal, teman-teman bisa ubah jadi bentuk perfect. Ini kalau nanti link Zoom-nya habis, bisa di-join lagi ya, pakai link yang sama aja. Eh, Entschuldigung, nanti saya kasih link baru aja. Soalnya ini linknya beda. Oke, bitteschön. Ini bisa sambil dibuka linknya ya, teman-teman. Kalau agak lupa-lupa health verb-nya apa, ada di sini. Soalnya saya agak bisa scroll. Kita lanjutkan. Hmm, Bentar ya, teman-teman. Saya cari ini. Oke, ini udah 5 soal, bisa diubah jadi bentuk perfect, teman-teman. Eh, Entschuldigung, BTW aku masuk Oh iya, mulai dari jam 7. Nanti bisa dilihat recordnya ya di YouTube. Kak, gimana bedain kapan pakai perfect, kapan pakai preteritum? Kalau pakai perfect itu, dia itu untuk bahasa lisan. Kalau preteritum itu untuk bahasa tulis. Nah, jadi kalau teman-teman lagi ngomong sama orang, pakainya perfect. Tapi kalau teman-teman menulis kayak artikel, berita, atau majalah, atau apapun itu pakainya preteritum. Seperti itu. Jadi, perfect itu bahasa lisan, preteritum itu bahasa tulis. Genau. Oke, bisa diubah teman-teman 5 soal ini jadi bentuk perfect. Kalau ada yang mau on mic, dipersilahkan. Kalau tidak bisa, bisa ini. Bisa apa namanya? Di chat. Satu nomor aja juga boleh. Mm, 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 mm. Perfect lisan, preteritum bahasa tulis, tapi sama-sama masa lampau kan? Betul, genau. Dua-duanya masa lampau, tapi bedanya penggunaannya aja. Yang satu lisan, yang satu tulis. Buat Perfect apa tadi? lisan. Bagaimana Kak Indra mau coba? Entschuldigung. Oh, buat apa tadi Kak? Ini ada 5 soal. Ini 5 soal ini bisa teman-teman ubah jadi bentuk perfect. Kalau teman-teman mau lihat catatannya lagi, ini bisa pakai link ini. Satu nomor aja. Ada yang mau coba, teman-teman? Ich habe mit meiner Mutter einen Kuchen gegessen. Richtig, betul. Oke, danke schön. Karena Essen ini dia berubah jadi gegessen. Terus makan itu kan verben akusatif ya, jadinya pakai haben. Wann hast du dich heute mit deinen Freunden getroffen? Oke. Aber ini trevennya treven aja ya. Ini refleksi verben ya. Aber nggak usah pakai dich. Kalau dish itu kayak merujuk ke diri sendiri, kayak wir treffen uns. Nah, kita kan bertemu kembali lagi ke diri kita sendiri. Cuman itu masih gramatik A2, teman-teman. Nanti di pertemuan berikutnya deh saya jelasin ya. Tapi ini nggak usah pakai dish. One has du heute mit deinen Freunden getroffen. Aber haben sama getrofennya betul ya.
mitteilen, Freunden, getroffen. Ah, genau. Haben Sie die Collage zur Party mitgebracht? Richtig. Oke, Dankeschön. Yang nomor 4 sama 5 nih belum ada yang coba. Ada yang mau chat? Kalau hast du gern fotografiert? Genau, betul. Hast du gern fotografiert? Atau ada yang mau coba bikin kalimat sendiri juga diperbolehkan ya, teman-teman. Atau kayak lagi punya tugas bahasa Jerman kebetulan perfect bisa juga dicoba ditaruh di sini. Sekaligus saya cek. Sambil makan, sambil snack juga boleh. Nanti kita akan lanjut. Kayaknya sih saya rencananya tuh weekdays mau lanjut gramatik A2. Die Frau hat das Geld genau, betul. Ini richtig nih, betul. Er hat heute Morgen gegessen. Maunya bilang pagi ini, kalau pagi ini morgennya besar ya. Jadi er hat heute Morgen gegessen. Gak mau buat soal-soal buat ujian A1. Oh, atau mau gimana teman-teman? Mendingan pertemuan selanjutnya kita ujian A1 latihan modul Gute atau mau lanjut gramatik A2? Aku serahin ke teman-teman. Aku juga tadi ada sempat rencana itu sih kalau mau kita latihan Sprechen, Hören, Lesson sama Schreibennya A1, Gute juga boleh. Kalau mau lanjut gramatik A2 juga boleh. Tapi rencana selanjutnya aku bakal weekday malam kok. Jadi eh lebih sedikit fleksibel. Mm, 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 mm. Teman-teman ini aku kasih link ininya ya, link nantinya sebentar. Oh, nggak bisa ternyata. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau, sebelum kita lanjut, kalau dia pakai modal verben bagaimana, bisa live dulu. Nanti saya kasih lagi link barunya soalnya udah ini apa namanya? Udah tinggal semenit. Nanti saya kasih link barunya ya.